syukur dan terima kasih ya Tuhan, kami naikkan kepadamu pada saat ini Tuhan telah sertai bimbing kami di dalam kami pada sore hari ini melakukan kegiatan pada malam hari ini untuk kami boleh datang kepadamu mengucap puji syukur dan terima kasih Engkau telah sertai kami dan kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan yang dalam mendukung persekutuan doa pada malam hari ini. Sertailah dan berkatilah Bapak Pendeta Saino yang pada saat ini akan menghantarkan firman-Mu. Dan Tuhan, Engkau akan berkati sehingga firman yang ditaburkan pada malam hari ini akan membawa kehidupan kami untuk kami boleh kuat di dalam kami melakukan kehidupan kami. Bapa, sertailah dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah mengucapkan doa kami dan bersyukur. Amin. Tak
janjiku. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali kita pada persekutuan doa pada hari Kamis. Bacaan kita pada hari ini dari Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita selalu mengatakan bahwa orang percaya dikatakan sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus sendiri sering disapa juga, disebut sebagai anak Allah. Tentu kita juga ingat peristiwa saat Tuhan Yesus dicobai. Di dalam Matius 4 ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tuhan Yesus disebut sebagai anak Allah. Dan saat itu iblis masih ragu, benarkah Tuhan Yesus sebagai anak Allah? Sehingga dia berkata, jika engkau anak Allah. Namun dalam proses selanjutnya, yaitu dalam pelayanan Tuhan Yesus di Gedara, di sana lewat dekat pekuburan, di sana menemui 2 orang yang kerasukan setan, dan mereka pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hei anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Nah, Tuhan Yesus oleh si iblis, si pencoba, awalnya diragukan, jika engkau anak Allah. Tetapi setelah dalam perjalanan pelayanannya di Gerasa, di Gedara, orang yang kerasukan setan mengatakan, apa urusanmu dengan kami, anak Allah? Nah, tidak hanya iblis setan. Saat para murid ditanya, menurut aku siapa kamu? Banyak orang mengatakan engkau Elia, engkau nabi lain. Tapi Petrus dari antara para murid itu menjawab. Petrus di dalam Matius 16 ayat 16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itulah pengakuan Petrus, walaupun banyak orang lain mengatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Yesus oleh Petrus, engkau anak Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan Yesus sebagai anak Allah tidak hanya oleh tadi di atas, di sana dikatakan si pencoba, roh setan yang memasuki
Demikian juga Petrus. Kepala pasukan dari prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Jadi dari apa yang diungkapkan oleh iblis atau setan yang merasuki dua orang di Gadara, demikian juga Petrus sebagai murid maupun kepala pasukan, tentu itu adalah wibawa yang ada pada diri Tuhan Yesus. Sehingga setan yang merasuki dua orang, apa urusanmu dengan kami? Sehingga sudah merasa diri terancam. Demikian juga selaku murid, Petrus mengakui bahwa engkau adalah Mesias. Memang Tuhan Yesus luar biasa di mata para murid. Demikian juga kepala pasukan akhirnya juga mengakuinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan orang-orang Farisi? Orang-orang Farisi yang merasa sebagai keturun Abraham, yang merasa memiliki hak ahli waris. Tapi Yohanes justru menegurnya, yaitu di dalam Matius 3 ayat 7 dan selanjutnya. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hei kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kamu. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Mau katakan, orang Farisi, orang Saduki yang merasa diri sebagai keturunan Abraham, yang mempunyai hak ahli waris, oleh Yohanes mendapat teguran bahwa Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Artinya Allah sanggup bisa menjadikan anak-anak ahli waris, anak orang percaya dari batu-batu ini. Jadi kalau Rasul Paulus dalam bacaan kita dari Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kamu menjadi anak Allah, dan oleh roh itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau kita terhisap menjadi anak-anak Allah, Tuhan Yesus di dalam pengajarannya di dalam Matius 5, yaitu terkenal dengan istilah khotbah di bukit. Matius 5, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tuhan Yesus jelas mengajarkan, berbahagialah yang membawa damai, baru merekalah yang disebut sebagai anak-anak Allah.
Berarti orang yang menerima roh yang lalu menjadi anak itu harusnya yaitu membawa damai. Membawa damai. Kita bisa berseru ya Aba ya Bapa. Tetapi kalau kita tidak bisa membawa damai, tentu Bapa, siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Karena Bapa kita selalu datang membawa damai sejahtera. Jadi seorang anak pasti merupakan cerminan dari orang tuanya, memantulkan. Sehingga tidak mungkin orang akan mengatakan aku anaknya bejo kalau kehidupannya tidak sama, bertolak belakang dengan bejo. Pasti akan ditanyakan, kamu bukan anaknya bejo. Demikian juga kalau kita sebagai anak-anak Allah. Dan perintah yang diberikan Tuhan untuk anak-anaknya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu juga upaya, tentu kalau yang itu dilakukan, itu akan membawa damai. Akan membawa damai. Kalau kita mengasihi musuh kita, berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Benar. Kalau melakukan itu, ya kamu anak-anak Allah. Kamu anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jangan hanya kita senang disebut sebagai anak Allah. Memang kita harus senang menjadi anak-anak Allah. Tetapi konsekuensi selanjutnya, ya tunjukkanlah kita sebagai anak-anak Allah. Sehingga firman Tuhan katakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak kekasih, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Jadi jelas sekali, kalau kita sebagai anak-anak Allah, sehingga kalau Tuhan Yesus tadi hanya lewat saja, setan-setan sudah merasa apa urusanmu. Demikian juga Petrus juga mengungkapkan, engkaulah anak Allah yang hidup. Demikian juga Pak Kepala Pasukan, hanya dengan peristiwa yang sedemikian dahsyat benar. Maka kita sebagai anak-anak Allah yang oleh karena Roh Kudus kita bisa menyebut ya Aba ya Bapa, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Jadi benar, konsekuensi sukacita kita mengaku sebagai anak Allah, marilah kita sebagai penurut-penurut Allah. Marilah kita membawa damai. Marilah kita juga terus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Juga kasihi musuh-musuh kita.
doakan mereka yang menganiaya kita. Itulah yang Tuhan ajarkan. Kalau kita menjadi anak-anak, harusnya kita menjadi penurut-penurut Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu, kalau pada kesempatan malam hari ini kami boleh Tuhan ingatkan sebagai anak-anak Allah, yang oleh karena Roh Kudus kami boleh menyebut ya Aba, ya Bapa, dan oleh Roh Kudus juga yang akan menuntun kami, memampukan kami menjadi penurut-penurut Allah, sehingga kami sebagai anak-anak Allah yang tidak beraib, tidak bernoda, dan tidak bercela. Untuk itu Tuhan, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam hatimu, sehingga oleh iman-mu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin.